Halo teman-teman, selamat datang lagi di Popcorn. Nah, kali ini popcornnya nggak bareng si Raul ya, tapi kali ini tuh ada dua orang baru yang akan mengisi popcorn bulan November kali ini. Nah, kenalkan nama gue J. Gue adalah salah satu fungsionaris Janandi juga yang mungkin kalian-kalian tidak tahu ya selama ini ada di mana gitu ya. Nah, di sini gue nggak sendirian, ada brother gue. Ada siapa di sini? Halo guys, Halo, Niko di sini. Niko di sini. Jadi sebenarnya tuh kita adalah member hidden ya Nick ya, nggak pernah kelihatan gitu ya Nick ya. Jadi ya kita Hidden muncul kah? di popcorn. Hmm, Kayak teman-teman Janandi itu belum pernah lihat tuh. Biasa kan ada Raul, Raisa, Aldi, Diana gitu-gitu kan. Nih J sama Niko nih kayaknya belum pernah dilihat gitu kan. Kayak gitu ya kan Nick. dari mana nih orang tiba-tiba dateng gitu? Dari mana gitu? Apakah kita member virtual dari Janandi gitu kan? Apakah kita siapa gitu kan? Uh, Oke, nggak tahu kita kan? Oke, pada Iya, popcorn kali ini akan ada dua host tetap gitu ya. Kalau di Bincang Pagi kita punya Raisa ya Nick ya. Tapi sekarang tuh di popcorn setelah Raul berhenti dari popcorn kita gantikan kontrak dia gitu ya untuk menjadi host di popcorn ini gitu. Ada gua J dan ada Nico kita di sini. gusur dia. Kita gusur Raul Gonzalez ya. Kita ambil posisi sebagai host dari popcorn kayak gitu ya. Oke, kita ada berita popcorn apa aja nih, Nick, di bulan November ini? Nah, kalau buat berita bulan ini, eh gue kasih tahu ya. Pertama ada tentang BNK 48 gitu, Hmm. yaitu tentang BNK 4 yaitu tentang BNK 48 kembali merilis single ke-20 mereka yang merupakan Oh, saduran dari single ke-65 AKB 48, yaitu Masakano Confession, dengan senternya dari generasi keempat yaitu Janri gitu. wow. Jadi rilis single nih ya, Nick ya. Jadi si Bangkok Vortex ini kan dari Thailand ya, Ya, Nick ya. single baru nih. Single baru dia ya. Jadi Ya, kayak udah mau apa ya, mengejar kakaknya di Jakarta nih, Nick. JKT48 itu udah single ke-27 kalau nggak salah ya. Udah sama-sama kepala dua ya, Nick ya. Kayak gitu. Jadi iya si kak, gue juga udah lama nggak dengar beritanya soalnya. Iya, idol grup kesayangan kita di Indonesia tuh udah single ke-27 ke 26 kalau nggak salah gitu. Jadi udah ngejar kakaknya nih gitu kan. Kayak gitu. Jadi Wah, selamat eh lah kalau gitu. betul. Jadi FYI si BNK48 ini dari Bangkok dan mereka tuh memang rajin comeback gitu loh nih kayak eh rajin comeback setahun tuh bisa 3 atau 4 kali gitu dan kemarin tuh terakhir memang mereka merilis single ke-20 ini gitu ya. Terus memang senternya kalau yang lu bacain tadi tuh ada Jandri kan, itu dari Gen 4-nya BNK gitu Ya. kan. Memang itu adalah generasi baru gitu loh. Kayak gitu. Oh, anak-anak muda baru Anak-anak ternyata. muda karena yang generasi satunya udah pada graduation kayak gitu. Iya. Oke, kalian jangan lupa lihat single ke-20 dari BNK48 ini, Masakan Non Confession. Next ada berita apa lagi nih? Ada tentang Yeonjun EP. Itu Wow, tentang comeback solo dari Yeonjun TXT dengan mini TXT. album perdananya yaitu No Labels Part Zero One gitu. Hmm, Ada 6 lagu di tracklistnya, yaitu Daniela Katse Katsi Ketsai, juga Ketsai, hadir sebagai kolaborator. Oh, Ketsai kah? Sorry kalau Ketsai. salah pronunciation. Yes, it's okay nih. Ya, juga Daniela Katsi juga hadir sebagai kolaborator di lagu Let Me Tell You, yang menurut lo apa sih ya makna No Labels di album yang sekarang ini gitu? Oke, jadi si Yeonjun ini tuh member pertama kan di TXT atau Tomorrow by Together yang debut solo kayak gitu kan. Jadi tuh dia tuh sebenarnya tuh Mm-mm. ini tuh adalah mini album gitu loh Nick. Jadi tuh gue baca di beberapa berita kayak si No Labels tuh artinya apa gitu ya. Padahal dia dari labels gede gitu kan, hype labels. Maksudnya tuh adalah ketika habis gue baca No Labels tuh maksudnya dia tuh memberikan lagu, merilis lagu itu tuh
terlepas dari label-label yang melekat pada dirinya kayak gitu. Jadi itu dia pengen dikenal tuh sebagai Yeonjun secara pribadi kayak gitu. Bukan Yeonjun dari TXT atau Yeonjun dari Hype Labels atau Yeonjun apa kayak gitu. Dia tuh adalah pengen memperkenalkan album ini sebagai karya orisinil pribadi dia kayak gitu. Makanya dia bilang no labels kan. No labels. Jadi dia tuh mendefinisikan sebagai Mm-mm. oh gua comeback ini tuh tanpa ada label-label yang merekat loh pada diri gue kayak gitu. Kayak gitu arti dari ini si No Labels Mau ini. mau bikin apa? Solo karirnya kayaknya. Solo karir yang nggak ada apa ya, nggak ada sebutan-sebutan yang melekat Backingan pada di diri dia gitu. belakangannya gitu. Nah, kayak gitu. Padahal backingan dia gede banget kan, dan nama dia tuh gede banget dari grupnya, dari Ya, labelsnya gitu-gitu. Tapi dia pengen mendefinisikan album ini tuh sebagai karya orisinalnya dia. Kayak gitu nih, kayak gitu iya, Dan. iya, 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 iya. Oke, next ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada event nih, yaitu Event nih. nominasi Grammy 2026 gitu. Oh, udah diumumin ya. Nah, ya, yaitu ini tuh event pengumuman nominasi Grammy ke 68. Hmm. Grammy Award ini akan diadakan tahun depan, tanggal 1 Februari 2026. Nah, menurut menurut J nih, kira-kira siapa aja sih yang bakalan masuk nominasi tahun ini gitu? Oke. Bukan tahun ini ya, tahun depan ya harusnya. Tahun depan. Jadi memang waktu pengumuman itu tuh kayak ini loh nih, kayak ditunggu-tunggu kan, karena tuh kayaknya bisa masuk nominasi doang itu tuh udah kebanggaan gitu loh. Jadi udah kebanggaan banget, jadi Hmm. nggak harus menang atau apa gitu, udah masuk nominasi itu udah keren banget gitu. Nah, Hmm. jadi si Grammy Grammy Oh, apa kalau ya? kalau boleh tahu nih, Hmm, recap tahun sebelumnya siapa aja sih yang berkesan di Grammy 2025 berarti menurut tahun J? ini tahun ini berarti ya. Kalau tahun ini tuh kemarin tuh ada Iya. yang menang album apa ya, album of the year kalau nggak salah itu ada Beyonce, the legend kita Beyonce gitu ya menang. Oh, Terus kalau lu tahu nih best pop Legend. atau grup performance yang tahun ini tuh dimenangkan sama Lady Gaga dan Bruno Mars yang lagu Die With Smile, lu tahu? If the world was Hmm? ending. Nah, mereka tuh menang kemarin gitu. Jadi memang highlight gue adalah si Lady Oh, Gaga, Bruno Mars, Beyonce itu menang gitu. Terus Song of the Year itu dimenangin sama Kendrick Lamar. Lu tahu Kendrick Lamar? Kayak gitu kan. Jadi ini tahun ya tahu lalu lah. gitu. Tahu lah ya. Nah, tahun ini tuh Oh, Nick, mereka tuh udah ngumumin nih nominasi Grammy Award 2026 yang siap digelar tahun depan. Tanggal berapa tadi? 1 Februari kan. Nah, mungkin gua nggak akan nyebutin iya. mungkin gua nggak akan nyebutin semua nominasinya, tapi gua meng-highlight beberapa nominasi yang keren banget menurut gua gitu ya. Pertama tuh tentunya adalah Album of the Year gitu. Yang paling gua highlight dari Album of the Year adalah albumnya Lady Gaga nih, Nick, yang baru dirilis Februari kemarin kalau nggak salah itu Mayhem yang lagunya Abracadabra. Gua tuh merasa album ini akan menang kayak Oh, gitu ya. Terus mungkin saingannya oh adalah berarti dukung ya dukung banget gitu. dukung karena Berarti Lady lu Gaga dukung banget gitu. betul karena Lady Gaga kan kayak udah sangat veteran ya di industri musik gitu kan. Kayak legend banget kayak gitu. Hmm. Terus mungkin lawan dia nanti ada dari ini kali ya Nick ya. Justin Bieber, Swag, terus sama Sabrina Carpenter mungkin Man Best Friend album-album itu yang akan bertanding menurut gue ya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat album lain juga menang kayak gitu. Nah, Hmm. terus Song of the Year nih Kita ada juga nih. tunggu aja tar gitu. Betul. Song of the Year juga ada. Gue juga melihat kemenangan dari Lady Gaga Abracadabra gitu ya, dari lagunya Mayhem tadi. Terus ada lagunya nih yang menarik nih. K-pop akhirnya tuh bisa nge-break up di Grammy. Ada lagu dari K-pop Demon Hunters yang di Netflix, lu tahu nih, yang lagu Golden itu masuk nominasi Song of the Year. Keren banget gak sih kayak gitu. Uh, Terus keren, keren, keren keren. banget. Sama ada lagunya Record of the Year. Ini ada lagunya Rose juga dan Bruno Mars Apate. Apate itu juga masuk nominasi. Lawannya juga Lady Gaga Abracadabra dan masih banyak lain. Nah, terus ada yang terakhir nih, pengen gue ini adalah Best New Artistnya nih.
Nah, tadi yang lu bilang ada Daniela dari Ketsai ya. Itu grup mereka tuh masuk dalam nominasi Iya. Best New Artist Ketsai, grup Ketsai gitu ya. Terus ada Olivia Dean, Oh, ada Somber, dan ada Alex Warren gitu dah. Jadi banyak gitu ya muka-muka baru di Grammy Award. Tapi yang kalau lu notice ya, Nick ya, di Grammy tahun depan ini nggak ada nama-nama besar kayak Beyonce, Taylor Swift ya nggak sih? Kayak gitu. pada kemana dah tuh orang? Nah, itu juga dipertanyakan kayak Taylor Swift kan juga baru ngerilis album kemarin kan, tapi kok nggak masuk gitu kan. Kalau Beyonce memang belum ngerilis apapun kan di tahun ini kayak gitu. Ya, Mm-mm. semoga 1 Februari Ya, kita lihat siapa pemenang Grammy-nya ya, Nick ya. oke. Oke. Next, ada berita apa lagi nih setelah Grammy, nominasi Grammy ini? Setelah Grammy, ada comeback lagi nih dari Comeback. Gold Set comeback. Wow. Ya, ini ada berita dari Global Girl Group, JYP Entertainment, Girl Set yang comeback dengan lagu Little Miss. Nah, Hmm. sumpah lagu ini candu banget. Hmm. Terus rebranding mereka dari Picha. VCAA ke Girl Set, eh ya menurut gua rebranding mereka itu berhasil lah menurut gua. Menurut lu gimana? Iya sih, kayak waktu di Vika, di VCH itu mereka tuh kayak anak-anak bule yang dipaksa buat eh nyanyiin lagu K-pop gitu. Padahal mereka kan, iya gitu loh, kayak grup Girls Set ini kan, Vika ini kan dulunya global group kan, berarti itu ada bule-bulenya gitu kan. Terus Ya, kayak mereka tuh dipaksa menyanyikan lagu-lagu K-pop gitu. Padahal tuh mereka tuh punya identitas sendiri gitu kan. Makanya pas rebranding jadi Girls Set, itu tuh kayak lagu mereka tuh jadi ya gimana ya, jadi fierce, jadi dewasa gitu loh Nick. Jadi kayak Little Miss juga masuk banget jadi karena apa namanya? Cocok sama cocok kepribadian mereka. mereka gitu. Nah, ya tiba-tiba Mm-mm. cocok aja gitu. Cocok dan Klop lagunya gitu. juga iya betul klop banget dan lagunya edik banget kayak gitu kan. La 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 sweet na gitu. Jadi memang semoga nanti Girlset juga banyak dinotis ya sama media, sama event-event keren, terus sama banyak industri musik gitu ya. Jadi bisa melanjutkan karir mereka gitu ya di Girl Set kayak gitu. Next ada apa lagi? Semoga ya. Iya, Ada, oke, selanjutnya ada comeback lagi comeback lagi nih. dari dari All Day Project. Hmm, Selanjutnya itu tuh dari grup Coed, The Black Label All Day Project. wow, Itu rilis digital single mereka yang berjudul One More Time. wow. Nah, single ini tuh jadi lagu pembuka untuk EP album mereka yang akan rilis bulan Desember mendatang. Gimana menurut lo? Oke. Ini kebetulan gue udah bikin MV reactionnya kemarin. Kalau kalian udah lihat gitu, udah rilis di YouTube Janandi gitu ya, All Day Project. One More Time. Sumpah ini lagu itu kayak vibe-nya tuh Gen 2 banget tau nih. Kayak generasi 2, padahal mereka generasi 5 kan. Tapi mereka bisa membawakan lagu itu kayak masuk ke vibes Gen 2 gitu. Dan gue melihat ada sentuh-sentuhan kayak ada vibes yang sama BTS kayak gitu kan. Kayak lagu mereka tuh enak banget, terus easy listening gitu-gitu kan. Terus ya pokoknya gue juga craving for more buat EP mereka, EP album mereka di bulan depan, bulan Desember kayak gitu kan. Semoga title tracknya juga bagus banget dan lagunya tuh juga apa ya powerful dan edik kayak gitu si All Day Project ini kayak gitu. Oke. Oke, next kita ada apa lagi nih Nick? Oke, selanjutnya itu lagi-lagi ada Hmm, comeback hmm, dari girl group asal Indonesia itu. hmm. Itu Nona baru aja comeback dengan single The One setelah terakhir comeback dengan single Sad Face. Nah, single ini kental dengan nuansa pop 80-an menurut gua. Hmm. Nah, The
The One sendiri menghadirkan warna pop yang tersusun dari progresi chord yang khas, sentuhan synthesizer retro ala era 80-an yang lembut, serta alunan biola yang memikat, sehingga membangun suasana seperti pengakuan jujur di larut malam gitu. Ya sih, gue juga udah dengerin sih singlenya si Nona ini tuh bagus banget. Kayak gimana ya, konsep mereka tuh kayak global girl group dari Indonesia, tapi tuh pakai nuansa 80-an gitu kan nih. Kayak lagunya itu sangat 80-an gitu, tapi mereka tuh bisa mengemasnya modern era sekarang gitu-gitu. Terus dari Indo pula kayak gitu kan. Iya, Keren banget dah. Kalian wajib banget guys dengerin lagu si Nona ini The One. Kayak keren banget, visual mereka juga surfing banget gitu-gitu. Kita bangga nggak sih kayak karena tuh anak Indo semua iya, kan? Bangga banget iya harus gitu. karena semuanya anak bangsa ya, bertalenta kayak gitu. Next ada apa Anak nih? kita gitu. Betul, anak bangsa kita orang Jakarta, orang Bali, sama orang Lombok kalau nggak salah. Iya, Gitu. oke, next. Oke, nextnya itu lagi-lagi comeback gitu. Comeback lagi ya, nggak apa-apa. Berarti aktif ya. Nah, kebanyakan comeback tuh. Hmm, siapa yang comeback nih? Nah, comeback selanjutnya itu sister group luar negeri EKB 48 asal Hmm, Thailand, hmm, yang sekaligus sister grup lokal BNK 48, yaitu CGM 48, ngerilis single ke-10 mereka sekaligus menjadi single original ketiga yang berjudul apa nih? Die My gitu. hmm. Itu tuh tentang mengangkat budaya tradisional Chiang Mai dengan memperkenalkan budaya lokal, di mana tim eksekutif dari JKT48 juga datang ke Chiang Mai untuk melihat langsung proses produksi single ke-10 ini secara langsung gitu. Kayaknya JKT pengen belajar nggak sih? Kayak gimana memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan budaya lokal tapi bisa dibawa ke pop idol group kayak gitu nggak sih? Si JKT datang ya ke Chiang Mai kayak gitu. Iya, Pengen ngeliat gitu. curi-curi ide lah gitu. Curi-curi ide nanti bisa diterapkan di kita juga gitu-gitu kan. Mungkin kita bisa pakai angklung gitu-gitu kan. Iya. Pakai batik gitu-gitu. Karena si CGM Siapa pun tahu kayak kan. iya. Karena si CGM pun kayak lu lihat di MV-nya kayak nuansa itu sangat tradisional Thailand gitu loh nih. Jadi mungkin menggugah ya Iya, gitu. siapa tahu di masa depan kan Mm-mm. JKT48 rilis lagu baru, tiba-tiba ada yang main angklung di belakang gitu kan. Main angklung atau di rumah gadang gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Syutingnya gitu kan. Iya betul. Pokoknya keren deh, karya-karya dari CGM tuh sangat memanjakan mata kayak gitu ya. Oke, Iya. terakhir nih. Kita terakhir ada berita apa nih, Nick? Yang terakhir, dan ternyata coba tebak, comeback lagi. Comeback, 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 banyak comeback. Selanjutnya itu ada Eyelid per single album tuh. Hmm, Nah, girl group Believe Let Hype ini baru aja ngerilis single album perdananya, yaitu Not Cute Anymore. hmm. MV yang mereka rilis tuh langsung menyentuh 10 juta view dalam 48 jam gitu. Gimana sih menurut lu, J? Ini keren banget sih. Mereka tuh kan dikenal sebagai grup yang cute, tapi mereka ngerilis single album tuh not cute anymore. Berarti mereka mendefinisikan kayak Not gue tuh cute nggak, gitu. iya gue nggak cute lagi gitu kan. Tapi lah gue lihat MV-nya cute Gua cute nggak ada aja. lucu-lucunya gitu. Tapi gue lihat MV-nya ya nih kayak lucu-lucu aja kayak gitu kan. Terus konsep mereka di comeback kali itu sangat menarik. Kayak Not Good Anymore tuh menegaskan bahwa mereka tuh masih sedang dalam proses menunjukkan sisi lain nih dari diri mereka yang belum mereka tunjukkan kepada fans gitu. Jadi kayak masih banyak sisi-sisi kayak mereka tuh kayak gue tuh nggak cute doang loh kayak gitu. Masih banyak sisi-sisi lain Iya, gue kayak gitu. Tapi branding kayak mereka, kayak gini nih. Kayak gini nih. hmm, Sebelumnya mereka karena kayak temen deh.
Kalau baru pertama kali ketemuan pasti nggak buka kartu semua dong. Iya, betul. Ada yang Kita ditutup-tutupin ketemuan dulu. gitu. Waktu udah deket aja ketahuan tetek bengeknya kali kan. Ketahuan asli-aslinya gimana gitu ya. Iya. Oke. Itulah 8 berita dari Popcorn bulan ini ya, Nek ya. Jadi Iya. ada banyak tadi, ada BNK48, ada CGM48, ada nominasi Grammy, ada All Day Project, banyak. Semoga kalian bisa nge-rewind lagi Iya. kita beritanya, terbarukan lagi berandanya. Mungkin dari gue itu aja. Gue J undur diri dan teman gue Niko undur diri. undur diri. Sampai berjumpa di Popcorn bulan depan. Bye guys.